itu dia, Guru? Grandong, aku Gedeng Alaskobar. Grandong, ikut aku ya. Aku akan menyayangimu seperti anakku sendiri. Semua makananmu aku yang menyediakan. Grando, mau ya ikut guruku? Guru, dia mau. Entah mengapa, Grandong yang sangat ganas dan buas itu tiba-tiba menurut dengan Ganda Suli. Namun bukan berarti ia menurut kepada Gedeng Alaskobar. Setelah mendapatkan Grandong, Gedeng Alaskobar pun kemudian menyuruh muridnya untuk membawa iblis kecil tersebut menuju markas mereka. Dan yang jelas, mereka tidak akan menyerahkannya kepada Mak Lampir, karena sejak awal tujuan mereka bergabung dengan Mak Lampir hanyalah untuk mendapatkan Grandong. Gedeng Alaskobar pun kemudian mencoba mendekati Grandong untuk mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Luar biasa. Masih kecil tendangannya begitu hebat. Gedeng Alaskobar merasa sangat puas karena kini ia merasakan sendiri betapa hebatnya Grandong. Dalam sekali gebrak saja, dirinya bisa terluka seperti itu, walaupun merasa masih kuat. Guru Ganda Suli itu pun kemudian membayangkan betapa nantinya ia akan menjadi raja dunia persilatan bersama dengan Grandong yang tidak akan pernah terkalahkan itu. Ia akan menundukkan seluruh perguruan di tanah Jawa dengan mudah. Ternyata, pukulan Grandong barusan telah membuat Gedeng Alaskobar terluka dalam cukup parah, sehingga kini ia segera mengajak semuanya untuk segera pulang menuju perguruannya. Akan tetapi, baru beberapa langkah mereka berjalan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan serangan gelap yang dilakukan oleh Kebo Abang beserta para anak buahnya. Tampaknya, Gedeng Alaskobar yang masih dalam keadaan terluka itu bisa dikalahkan oleh Kebo Abang yang masih segar bugar. Namun seluruh murid Kebo Abang dengan mudah dapat dihabisi oleh murid-murid Gedeng Alaskobar. Mereka semua tewas secara mengenaskan. Ganda Suli dan Grandong yang sedari tadi hanya menjadi penonton pun kemudian mulai turun tangan, sehingga membuat musuh-musuh mereka tidak tersisa sama sekali. Kini Ganda Suli pun menyuruh Grandong untuk membunuh Kebo Abang yang tinggal sendirian saja. Hal itu jelas membuat Kebo Abang menjadi panik dan ketakutan, karena ia tahu bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan iblis kecil yang sangat sakti mandraguna tersebut. Bunuh dia, Grando! Kalian taklukkanku. Kalian harus mentaati seluruh peraturan perguruanku. Aku raja di raja seluruh perguruan Nusantara. Kini kita menuju markas Mak Lampir, di mana pada saat itu Basir yang sedang bersama dengan Kenting Sari pun diutus untuk menghadap nenek setan tersebut. Namun mendadak saja Basir melihat keberadaan Kiai Basari yang sedang dikerangkeng oleh Mak Lampir. Pemuda gendut itu pun menjadi kaget dan menanyakan apa yang dilakukan oleh sang Kiai di tempat tersebut. Kiai Basari pun menjawab bahwa ia sedang ditawan oleh Mak Lampir. Mendengar perkataan sang Kiai, Basir pun menjadi marah dan kesal. Ia bahkan menghina nenek setan tersebut di hadapan sang Kiai. Namun ia tidak mengetahui kalau baru saja Mak Lampir muncul di belakangnya secara diam-diam. Hah, sudah tua, peot, ompong, semilik ini. Sombongnya tidak ketulungan. Jangan takut, Kiai. Nenek tua itu harus aku beri pelajaran biar tahu rasa. Jangan khawatir, Kiai. Hah, mana Mak Lampir peot
berada di belakang Basir. Namun pemuda itu masih ngoceh tak karuan. Bahkan ia mengatakan bahwa ia bisa mengalahkan Mak Lampir jika bertemu nantinya. Ia pun mengatakan bahwa ia akan membela Kiai Basari mati-matian di hadapan Mak Lampir nantinya, karena ia adalah pendekar tersohor di kampung-kampung, sehingga Mak Lampir pasti akan ketakutan jika berhadapan dengannya. Padahal sedari tadi, Mak Lampir yang berada di belakangnya juga sudah menjawil-jawil dirinya. Namun Basir masih saja tidak sadar, karena yang ia tahu bahwa yang berada di belakangnya adalah Kenting Sari. Nanti aku berdiri paling depan untuk menghajar Mak Lampir. Ya kan, Sari? Lampir. Peot. Kang Basir, Sudah, jangan urusi dia. tapi Guru, Sudahlah, dia tidak apa-apa. Mulutnya yang kotor itu memang harus diberi pelajaran. Kakang, Basir yang berpura-pura pingsan itu langsung diajar Mak Lampir sampai terlempar jauh keluar istana kegelapan tersebut. Namun Kenting Sari yang merasa tidak tega pun segera mengejarnya. Sepertinya Kenting Sari telah benar-benar menyukai sahabat sembara yang berperut buncit itu. Kini kita menuju markas Gedeng Alas Kobar, di mana pada saat itu murid-muridnya sedang membicarakan tentang Grandong yang begitu hebat. Mereka pun berkelakar membayangkan jika mereka mampu memiliki iblis kecil tersebut. Ganda Suli yang sedari tadi mendengar suara gurauan saudara-saudara seperguruannya pun menjadi ingin mengerjai mereka, sehingga kini ketiga orang itu menjadi ketakutan. Ganda Suli pun menyuruh Grandong untuk mengerjai salah seorang dari mereka, sehingga membuat orang itu menjadi sangat ketakutan. Sementara itu, Basir yang masih bersama dengan Kenting Sari pun kini sedang berjalan tidak tentu arah dan tujuan. Mereka yang sedang bermesraan itu mendadak saja dikejutkan oleh suara kedatangan Mak Lampir, sehingga Kenting Sari cepat-cepat menyembunyikan Basir. Lalu kemudian ia segera menemui gurunya seorang diri. Mak Lampir memerintahkan Kenting Sari untuk kalau meninggalkan begitu, Basir dan saya mencari serahkan saja Basir pada saudara-saudaranya Guru. yang lain. Jadi, Namun saya bisa Kenting bebas Sari mencari menjelaskan saudara-saudara bahwa saya. Basir Jangan. tidak bisa Aku ditinggal tidak sanggup begitu saja. menghadapi orang yang gendut itu. Lebih baik aku menghadapi orang yang sakti mandraguna daripada menghadapi si Basir yang tidak tahu aturan itu. Lalu, harus bagaimana Guru? Kau terus bawa Basir kemana kau suka. Kalau kau ketemu saudara-saudaramu, sampaikan perintahku. Usahakan agar Basir tidak tahu. Jangan sampai Basir ketemu dulu dengan saudara-saudaramu, sebab nanti akan tiba saatnya mereka akan ketemu dengan Basir. Baik Guru. Ternyata Mak Lampir justru takut dengan Basir karena ia merasa tidak mampu untuk menghadapinya. Bukan karena ilmu silatnya, namun karena tingkah laku Basir yang mungkin bisa-bisa membuatnya kalang kabut sendiri. Kini kita beralih pada Mayang Sari, di mana pada saat itu ia telah sembuh dari racun pukulan Kalasita Mak Lampir. Kini ia pun mengembara tak tentu arah. Tiba-tiba saja wanita itu mendapatkan serangan gelap dari orang-orang berpakaian serba hitam yang sepertinya adalah para perampok, dan yang pasti para perampok tersebut adalah sekutu dari company atau penjajah negeri. Pertarungan pun kini tidak dapat dihindari lagi. Namun Mayang Sari bukanlah wanita lemah yang bisa ditundukkan begitu saja. Ia adalah bekas murid utama Mak Lampir yang memiliki kemampuan tinggi, sehingga ketua perampok itu pun dapat dikalahkannya dengan mudah. Hajar dia. Pasukan Mataram, lari! Ya, entah dari mana datangnya, tiba-tiba Lindu Aji bersama pasukannya telah mengejar para perampok tersebut. Sepertinya mereka sudah diincar oleh pasukan Mataram sebelumnya. Lagi pula, memang tugas Lindu Aji adalah membersihkan jalan dari begundal-begundal company yang hendak merintangi pergerakan pasukan besar Mataram yang sedang bergerak menuju Batavia.
Mayang Sari yang melihat keberadaan Senopati Mataram tersebut pun kemudian segera mengikutinya setelah Lindu Aji melambaikan tangan kepadanya. Tak lama kemudian, para perampok itu pun dapat diringkus dengan menyerah tanpa syarat setelah mereka terkepung oleh pasukan Lindu Aji yang bergerak begitu cepat mencegat mereka semua. Pasukan kamu bukannya menyerang Belanda, malah mengejar-kejar gerombolan perampok. Aku ditugaskan untuk membersihkan rintangan-rintangan yang bisa menghambat kelancaran pasukan Mataram yang sedang menuju ke Batavia. Mereka itu adalah antek-antek Belanda, karena gerombolan itu dibiayai oleh Belanda. Aku boleh ikut? Apakah kamu tidak punya tujuan sendiri, sehingga kamu ingin ikut dengan aku? Tujuanku tidak menentu. Perjalananku bukan perjalanan yang enak, tapi perjalanan yang penuh dengan mara bahaya. Seperti yang telah diceritakan di beberapa episode sebelumnya, bahwa memang Mayang Sari telah bertaubat dari kesesatan sebagai murid Mak Lampir, dan kini ia bergabung dengan golongan putih untuk membantu mengusir penjajah negeri, sehingga ia sama sekali tidak gentar ketika Lindu Aji mengatakan bahwa perjalanannya akan penuh dengan rintangan dengan taruhan nyawa. Kini kita kembali lagi menuju pada padepokan Gedeng Alaskobar, di mana pada saat itu ada sekelompok orang-orang golongan hitam yang hendak merebut Grandong dari tangan Ganda Suli. Namun mereka kemudian justru menjadi budak wanita itu setelah dapat dikalahkan oleh Grandong. Bahkan kemudian Ganda Suli pun menyuruh gurunya sendiri, Gedeng Alaskobar, untuk bersujud di bawah kakinya sebagai tanda tunduk kepadanya, karena kini ia merasa bahwa adalah satu-satunya majikan Grandong yang bisa mengendalikan makhluk iblis tersebut. Kurang ajar! Grandong, Aku budakmu. ya aku tahu kau budakmu. Aku takluk padamu. Umurmu akan tamat jika kau berani melawanku. Aku jamin guru akan jadi orang kaya dan berderajat tinggi. Atau tetap tinggal di sini, menjadi guru kampung tanpa murid. Bangsat! Awas! Tunggu pembalasanku, Ganda Suli! Mak Lampir. Aku harus memberitahu Mak Lampir. Kini Ganda Suli bersama dengan pasukan barunya itu pun mulai melakukan gerakan berbahaya, di mana ia akan menundukkan orang-orang sakti untuk menjadi pengikutnya, serta menghasut para bupati-bupati yang mendukung company untuk mengerahkan prajuritnya guna menghancurkan pasukan Mataram. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja muncullah gerombolan para pemburu Grandong yang dipimpin oleh Ki Jaya Sentika dan Buntasena. Kini mereka berdua menuntut Ganda Suli untuk menyerahkan Grandong. Akan tetapi, Ganda Suli malah menyuruh mereka untuk bertarung guna memperebutkan Grandong, dan mereka pun menyetujuinya. Dua pentolan golongan hitam itu tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka hanya diadu domba oleh Ganda Suli, karena mereka tidak mungkin akan mendapatkan Grandong nantinya. Sementara itu, Gedeng Alaskobar yang telah sampai di markas Mak Lampir pun segera melaporkan tentang Ganda Suli yang telah menguasai Grandong. Ganda Suli sudah berhasil menangkap Grandong, dan dia berhasil menguasainya, Kakangku. Grandong sangat jinak kepada Ganda Suli. Sebaliknya padaku, Grandong tak mau menurut. Bahkan aku pernah dicelakainya. Tapi sebelumnya, Ganda Suli sengaja menghinaku. Keparat, Ganda Suli harus dibunuh. Dia bisa menggangguku untuk menguasai si Grandong. Benar, Kakang Bo. Kita harus membunuh Ganda Suli. Karena hanya Kakang Bo yang berhak memiliki si Grandong. Memang seharusnya. Goblok! Jaya Sentika dan Buntasena sedang diadu domba oleh Ganda Suli. Mak Lampir pun marah besar ketika mengetahui bahwa Jaya Sentika dan Buntasena saling bertarung satu sama lain karena adu domba Ganda Suli.
Nenek setan itu pun kemudian segera mengajak Gedeng Alaskobar untuk menuju tempat pertarungan mereka berdua. Ia pun menyuruh Grandong untuk melepaskan gigitannya kepada Buntasena. Namun sepertinya Grandong tidak mengindahkannya sama sekali. Melihat semua itu, Mak Lampir pun kemudian menyuruh Ganda Suli untuk memberitahu Grandong. Namun Ganda Suli justru menantangnya untuk memerintahkan Grandong langsung apakah bisa ataukah tidak. Hal itu tentu saja membuat Mak Lampir murka dan menampar Ganda Suli dengan keras, sehingga kemudian Ganda Suli pun meminta bantuan Grandong untuk menyerang Ratu Golongan Hitam tersebut. Grandong kecil itu memang luar biasa. Kekuatan dan kekebalan tubuhnya membuat Mak Lampir yang sakti mandraguna tidak akan bisa mengalahkannya. Pertarungan keduanya pun memang sungguh luar biasa dan tampak jelas bahwa Mak Lampir